guys, kenalin nama aku Silvia Nurhaliza. Halo guys, kenalin nama aku Silvia Nurhaliza, salah satu mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan Kebidanan Bandung. Yang di vlog ini bakalan ngebahas tentang imunisasi dan vaksin. Yang bakalan dibahas itu ada jenis vaksin, jadwal imunisasi, lalu sama mitos dan fakta yang beredar di kalangan masyarakat. Pertama-tama aku mau bahas tentang apa itu vaksin sama imunisasi. Aku di sini ngambil sumbernya dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang pemberian vaksin, yang dimana imunisasi itu didefinisikan sebagai suatu upaya menimbulkan atau meningkatkan suatu kekebalan tubuh seseorang yang bila mana jika ia terkena penyakit ia tidak akan sakit ataupun hanya sakit ringan. Nah, sedangkan vaksin di sini didefinisikan sebagai suatu produk biologi yang mengandung mikroorganisme yang telah dimatikan ataupun dilemahkan, baik masih utuh maupun sebagian, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan yang telah ditambahkan zat lainnya yang bila mana jika diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik pada orang tersebut. Nah, secara singkatnya sih sebenarnya vaksin itu adalah suatu bentuk sediaan yang mengandung mikroorganisme atau zat antigenik yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan aktif. Nah, imunisasi itu dibagi jadi dua, ada yang program sama pilihan, di mana program itu diberikan sesuai dengan jenis vaksinnya dan jadwal yang telah dicantumkan dalam pedoman pemberian vaksin. Imunisasi program itu terdiri dari 3, ada imunisasi rutin, imunisasi tambahan, sama imunisasi khusus, di mana imunisasi rutin itu diberikan secara terus-menerus dan berkesinambungan yang terdiri bagi menjadi 2, ada imunisasi dasar dan lanjutan. Nah, imunisasi dasar itu diberikan kepada anak di bawah 1 tahun atau bayi ya. Nah, yang terdiri dari vaksin untuk penyakit hepatitis B, poliomyelitis, difteri, tuberkulosis, pneumonia, dan meningitis yang disebabkan oleh virus maupun campak. Nah, sedangkan imunisasi lanjutan itu imunisasi yang ditujukan untuk memperkuat imunisasi dasar. Nah, itu tadi dibagi menjadi 3 golongan. Ada bagi anak usia di bawah 1 tahun atau baduta yang dia akan diberikan kembali vaksin difteri, pertusis, tetanus, hepatitis B, pneumonia dan meningitis, dan campak. Lalu yang kedua itu kelompok anak usia sekolah dasar, yang dimana sebenarnya sering disebut bulan imunisasi anak sekolah dasar atau BIAS. Nah, itu tuh bakalan dikasih kembali vaksin campak, tetanus, dan difteri. Lalu yang ketiga itu kelompok wanita usia subur atau WUS. Nah, itu sudah diberikan untuk bertujuan agar baik ketika kehamilan maupun di luar kehamilan itu tuh bertujuan untuk melindungi dirinya serta bayinya dari penyakit tetanus. Nah, kalau imunisasi tambahan itu diberikan kepada kelompok usia tertentu yang beresiko terhadap penyakit tertentu serta untuk melengkapi imunisasi dasar atau lanjutan yang dimana telah dikaji secara epidemiologis. Nah, kalau imunisasi khusus itu diberikan untuk melindungi seseorang pada penyakit tertentu atau situasi tertentu. Misalnya pada jamaah yang akan berangkat haji atau yang habis dari
luar negeri ataupun mau pergi ke luar negeri. Nah, biasanya dia akan diberikan vaksin berupa vaksin pada penyakit demam kuning, meningitis meningokokus, atau poliomyelitis. Nah, untuk imunisasi pilihan itu diberikan pada penyakit seperti pneumonia dan meningitis yang disebabkan oleh pneumokokus, diare yang disebabkan rotavirus, influenza, cacar air, demam berdarah, demam tifoid, maupun rubella. Nah, untuk jadwal vaksinasinya itu bisa dilihat dari sini ya. Aku mau jelasin ya. Di sini itu ada 16 jenis vaksin yang akan diberikan pada anak usia 0 sampai 18 tahun menurut rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia tahun 2017. Dan ini tuh yang terbaru ya, guys. Nah, di sini bisa dilihat kan ada lahir, nanti ada bulan dari lahir hingga 18. Terus ada 1, 2, 3 ada warna-warninya kan. Nah, di sini aku mau jelasin ya. Nah, untuk hepatitis B diberikan pertama kali itu pada saat setelah disuntikan vitamin K 2 sampai 3 jam setelah lahir. Lalu untuk dosis keduanya itu pada bulan kedua, dosis 3 pada bulan ketiga, dosis 4 pada bulan keempat. Untuk polio bersama BCG sebenarnya diberikan ketika akan pulang dari klinik bidan maupun dari puskesmas ataupun dari rumah sakit biasanya. Nah, kalau untuk polio akan diberikan sebenarnya dosis pertamanya itu pada bulan kedua, dosis kedua pada bulan ketiga, dosis ketiga pada bulan keempat. Nah, kalau untuk BCG itu hanya diberikan 1 kali. Nah, itu tuh diberikannya paling optimal itu sebelum umur 3 bulan atau umur 2 bulan. Nah, jika pemberiannya kayak, ini telat anak saya belum. Nah, itu perlu diuji tuberkulosis dulu, guys. Nah, untuk DPT itu mulai diberikannya pada usia 2 bulan, lalu 3 bulan, dan 4 bulan. Nah, biasanya DPT itu diberikan bersama dengan HIV. PCP atau pneumokokus itu diberikan pada umur 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Rotavirus diberikan pada umur 2 bulan, 4 bulan, dan 6 bulan. Nah, influenza diberikan pada saat pertama kalinya itu di atas umur 6 bulan. Untuk dosis pertama yang diberikan 2 kali dengan jarak 1 bulan pada anak usia 9 tahun. Selanjutnya akan diberikan setiap tahun 1 kali. Vaksin campak itu diberikan pada umur 9 bulan. Nah, untuk vaksin MMR itu diberikan pada anak usia 15 bulan. Vaksin tifoid diberikan pada umur di atas 2 tahun dengan pengulangan setiap 3 tahun sekali. Vaksin hepatitis A itu diberikan 2 kali dengan jarak 6-12 bulan dimulai pada umur 2 tahun. Terus vaksin varicella itu diberikan pada umur di atas 12 bulan atau 1 tahun. Lalu kalau untuk vaksin HPV itu diberikan pada usia di atas 12 tahun. Vaksin dengue itu diberikan pada usia 9-16 tahun dengan diberikan selama 3 kali dengan interval waktunya itu 6 bulan. Nah, kan di sini ada warna-warna ya, ada warna-warnanya ya, guys. Nah, di sini aku mau jelasin di mana warna hijau itu merupakan imunisasi dasar. Jadi, yang hijau-hijau itu waktu pemberian yang paling optimal pada anak. Untuk yang biru itu merupakan imunisasi lanjutan. Terus yang pink itu merupakan imunisasi khusus pada daerah endemis ya, guys. Terus kalau kuning itu
Sebenarnya itu teh untuk catch up atau yang ngejar, kalau misalnya ngerasa ada yang belum di yang warna hijau itu masih bisa dikejar. Tapi tidak berlaku pada rotavirus. Rotavirus nggak ada yang kuning-kuning kan ya guys. Nah itu teh dikarenakan biasanya dalam vaksinnya itu ada tulisannya, jadi hanya untuk bulan segitu, misalnya pada bulan ke-2 saja, tidak bisa diberikan pada umur bulan ketiga. Ya, kayak gitu guys. Lanjut kita bahas tentang fakta dan mitos yang beredar di kalangan masyarakat. Mitos pertama, vaksinasi itu bisa menyebabkan autis. Enggak ya guys, sebenarnya vaksin itu tidak akan menyebabkan autis karena sebenarnya belum ada data penelitian yang benar tentang kalau misalnya vaksin, apalagi vaksin MMR itu bakal menyebabkan autis. Lalu, lebih baik anak saya mah gak usah dikasih vaksin biar dia dapat kekebalannya dari penyakit itu. Nah itu tuh salah guys. Jadi apalagi pada ibu-ibu yang baru punya bayi ya, anak itu perlu diberi vaksin. Kenapa? Karena vaksin itu bakalan berinteraksi dengan sistem kekebalan tubuh yang ada di kita, lalu akan memproduksi suatu tameng pada tubuh kita. Jika misalnya ada penyakit tersebut datang ke kita nggak akan sakit, ataupun hanya sakitnya itu hanya dikit gitu, resikonya cuma dikit. Sedangkan pada anak yang tidak diberikan vaksin itu bakalan berbahaya guys. Misalnya dia nggak dikasih vaksin campak, itu bakal menyebabkan kematian, ataupun nggak dikasih vaksin hepatitis, dia bakalan punya kanker hati gitu guys. Jadi harus dikasih vaksin ya, sesuai dengan jadwalnya. Mitos ketiga, ini tuh sebenarnya pernah jadi kuis soal waktu itu sih. Jadi ada kuis tentang kalau misalnya vaksin impor itu lebih baik daripada vaksin lokal. Nah itu tuh salah guys, sebenarnya nggak ada yang beda. Apalagi kalau misalnya menyebabkan demam, itu teh nggak ada bedanya mau vaksin impor maupun vaksin lokal, itu nggak ada bedanya. Yang ngebedain kenapa terjadi demam karena reaksi alamiah terhadap tubuh kita. Interaksi vaksin itu yang menunaikan tugasnya pada tubuh kita. Tugasnya itu ya tadi yang membentuk imunitas pada tubuh kita terhadap suatu penyakit itu. Guys, jadi apa sih yang menyebabkan seseorang itu demam atau tidak demam setelah diberikan vaksin? Nah, aku di sini ngambil dari suatu artikel yang dituliskan oleh Dr. De Bruin yang berjudul Cofactor that may influence vaccine response. Itu tuh ada 4 kelompok. Yang pertama, itu karakteristik atau demografi seseorang, misalnya usia, jenis kelamin. Terus yang kedua, predisposisi atau kecenderungan genetik untuk mengalami efek samping setelah vaksin. Yang ketiga, adanya kondisi yang menyebabkan imunitas menurun seperti penyakit HIV. Yang keempat, adanya medikasi atau obat-obatan yang menyebabkan penurunannya perubahan tubuh dalam merespon imun tubuh. Nah guys, mungkin cukup sampai situ aja pembahasannya. Mungkin kalau misalnya ada berita terbaru, mungkin aku bakalan update di vlog ini, di vlog nextnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment, and share to your friend. Hehe, dadah.